Sebelumnya perkenalkan, kami dari SGDB 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai studi proyek kami yang berjudul Medical Legal Aspect of Physical Violence. Next. Berikut merupakan nama dan NIM dari anggota kelompok kami. Next. Baik, untuk background-nya, kekerasan fisik adalah salah satu bentuk pelecehan. Kekerasan fisik melibatkan tindakan mengorbankan seseorang. Kekerasan fisik bisa melibatkan lebih dari satu pelaku dan juga lebih dari satu korban situasi. Ia dapat terjadi dalam hubungan pacaran, hubungan pernikahan, atau bahkan dalam hubungan orang tua dengan anak. Tetapi bisa juga terjadi di luar hubungan. Kekerasan fisik dapat berupa penyerangan dengan senjata, tindakan mendorong, menampar, dan juga meninju. Berdasarkan WHO tentang kesehatan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat perempuan melaporkan bahwa antara 13 hingga 61% perempuan berusia 15 hingga 49 tahun telah mengalami kekerasan fisik disebabkan pasangan. Terus dalam kasus kekerasan terhadap anak, diperkirakan secara global hingga 1 bilion anak usia 2 hingga 17 tahun mengalami kekerasan fisik. Next. Baik, selanjutnya ada definisi. Berdasarkan WHO pada pertemuan Violence Prevention Alliance atau VPA, secara umum violence didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara sengaja terhadap diri sendiri atau orang lain atau terhadap suatu kelompok atau komunitas yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kehilangan. Nah, di Indonesia sendiri sesuai dengan konstitusinya yang tertera pada KUHP pasal 351 poin keempat yang berbunyi dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Nah, hal tersebut oleh R. Susilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta komentar-komentar yang lengkap pasal demi pasal diartikan sebagai penganiayaan secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Sekian, next. Selanjutnya untuk dari epidemiologi sendiri, dari penelitian yang pernah dilakukan di Amerika Serikat, terdapat sebanyak 5.300.000 kasus pada perempuan dan 3.200.000 kasus pada laki-laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada orang-orang usia 18 tahun ke atas. Dengan beberapa kasusnya kebanyakan minor, seperti dorongan, pukulan, maupun tamparan. Next. Baik, selanjutnya untuk etiologinya, kekerasan fisik di Indonesia ini terutama kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga itu sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional pada tahun 2016 oleh KPPPAI, ada 4 faktor penyebab utama dari kekerasan tersebut. Pertama ada faktor individu. Nah, di faktor individu ini dapat dibagi menjadi faktor keresmian dari pernikahan, faktor pertengkaran dalam rumah tangga, dan juga faktor penyerangan yang dilakukan oleh wanita itu sendiri. Lalu yang kedua ada faktor pasangan. Nah, ini dapat dibagi menjadi faktor kesetiaan dari pasangan tersebut, faktor pekerjaan dari pasangan, dan juga kebiasaan dari pasangan tersebut, misalnya pasangannya itu pemabuk atau pengguna narkoba. Nah, yang ketiga ada faktor sosial budaya. Bisa dibagi menjadi faktor kecemasan terhadap tindakan kriminal di sekitar, dan juga faktor tempat tinggal, seperti misalnya pada orang perkotaan akan menimbulkan risiko lebih tinggi. Terakhir ada faktor ekonomi. Wanita yang rumah tangganya masuk ke dalam kategori ekonomi rendah ini berisiko lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik. Next. Kekerasan fisik merupakan bagian dari kejahatan kekerasan yang terkait dengan cedera fisik. Kekerasan fisik adalah ketika seseorang atau sekelompok orang melukai atau mencoba menyakiti orang lain melalui kontak seperti memukul, menendang, atau kekuatan lain yang berhubungan dengan fisik. Kekerasan fisik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekerasan yang diarahkan kepada diri sendiri. Kekerasan yang diarahkan kepada diri sendiri berarti dengan sengaja melukai diri sendiri secara fisik. Contohnya adalah bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Yang kedua ada kekerasan interpersonal. Kekerasan interpersonal ini termasuk kekerasan keluarga dan kekerasan yang terjadi baik dalam hubungan intim atau kelompok sosial. Contohnya pada anak, pasangan, kekerasan seksual, dan orang tua. Lalu ketiga ada kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan agenda sosial atau politik. Misalnya kejahatan kebencian terhadap suatu ras, teroris, dan menciptakan disfungsi ekonomi. Next. Dalam konteks hukum Indonesia ada penentuan tingkatan dari kekerasan fisik untuk penentuan hukuman. Ada 3 tingkat.
Yang derajat pertama adalah ketika korban mengalami luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Derajat kedua ada gangguan fisiologis dan gangguan pada aktivitas sehari-hari oleh luka sementara. Yang terakhir, derajat ketiga adalah ketika cedera yang menyebabkan kerusakan fisiologi permanen, seperti cacat permanen, kehilangan satu atau lebih indera, dan kelumpuhan. Selanjutnya, untuk melakukan pemeriksaan mediko-legal pada kasus kekerasan fisik diperlukan surat permohonan visum et repertum atau SPV. Dalam kasus korban datang tanpa SPV, maka korban diperlakukan sebagai pasien, diperiksa dan ditangani dengan bukti-bukti ditulis pada rekam medis. Sedangkan untuk kasus SPV yang terlambat, maka visum akan dibuat berdasarkan rekam medis. Namun, apabila korban sudah datang dengan membawa SPV, maka dokter umum dan dokter forensik dapat melakukan pemeriksaan dan juga pengumpulan bukti, termasuk mengambil sampel dan melakukan fotografi forensik untuk kebutuhan pembuatan visum. Untuk pemeriksaan pada kekerasan fisik sendiri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama harus dipastikan bahwa SPV benar-benar legal dan berasal dari kepolisian. Yang kedua, bahwa informed consent harus didapatkan baik dari pasien maupun dari keluarganya. Untuk anamnesis dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan privasi settings. Kemudian pemeriksaan fisik umum dan khusus dilakukan, terutama harus diperhatikan pada lokasi tubuh yang mengalami kekerasan apabila ditemukan abrasion, vulnus rastratum, vulnus incisum, vulnus ictum, atau vulnus caesum. Harus juga diperhatikan location, koordinat, tipe, deskripsi, ukuran, dan juga kondisi di sekitar lukanya. Setelah pemeriksaan, sangat penting untuk melakukan pencatatan pada formulir kekerasan fisik yang tersedia, serta dilakukan juga fotografi forensik. Pendokumentasian dari kekerasan fisik dapat dilakukan terhadap korban dan atau pasien sendiri terdiri dari deskripsi luka, yaitu lokasi, koordinat, jenis, gambaran, ukuran, dan juga kondisi sekitar luka, lalu waktu terjadinya luka, apakah luka tersebut sudah dirawat, penyakit yang sudah diderita sebelumnya, aktivitas fisik yang teratur, pengobatan secara teratur, penggunaan narkoba dan alkohol, serta senjata yang digunakan apabila masih tersedia, dan juga pakaian yang dikenakan. Dokumentasi ini harus dilakukan dengan benar dan kemudian ditulis di rekam medis pasien. Nantinya setelah ada permintaan visum et repertum dari penyidik, maka dapat menggunakan hasil dokumentasi yang sudah tertera di rekam medis. Dokumentasi yang akurat akan sangat membantu proses hukum di tahap selanjutnya. Next. Dampak perlukaan dapat dibagi menjadi 3 derajat. Derajat pertama merupakan luka ringan, derajat kedua merupakan luka sedang, dan derajat ketiga merupakan luka berat. Berdasarkan KUHP pasal 90, 351 dan 352, derajat pertama atau luka ringan didefinisikan sebagai luka yang tidak mempengaruhi aktivitas pasien dan juga pekerjaannya, sedangkan untuk luka derajat 2 atau luka sedang merupakan luka yang dapat mempengaruhi aktivitas pasien dan juga pekerjaannya untuk sementara waktu atau temporer. Kemudian pada luka derajat 3 atau luka berat didefinisikan sebagai luka yang mempengaruhi aktivitas pasien dan juga pekerjaannya serta dapat menyebabkan kecacatan pada tubuh pasien atau kematian pada tubuh pasien tersebut. Next. Berdasarkan pasal 90 KUHP, luka berat mengandung beberapa syarat seperti berikut. Yang pertama, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Kemudian kedua, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian. Ketiga, kehilangan salah satu dari panca indera. Keempat, mendapat cacat berat. Kelima, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau menderita sakit lumpuh. Keenam, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. Dan yang ketujuh adalah gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Baik, sekarang saya akan membahas tentang treatment. Jadi, pada korban kekerasan fisik, dokter harus memperhatikan aspek biomedical dualism, yang berarti sebagai dokter harus memperlakukan korban kekerasan tersebut sebagai korban dan juga pasien. Hingga sebagai medical practitioner, seorang dokter harus memberikan treatment pada pasien tersebut sesuai kondisinya, di mana pasien kekerasan fisik datang dengan derajat luka yang berbeda-beda. Dalam kasus kekerasan fisik yang melibatkan seksual atau domestic abuse, mungkin dokter juga bisa berkonsultasi pada terapis untuk menstabilkan kondisi mental korban. Next. Selanjutnya adalah aspek hukumnya. Untuk aspek hukumnya ini bisa dibedakan berdasarkan sifatnya. Untuk yang bersifat secara umum yaitu les generalis ini diatur dalam KUHP di mana ada beberapa pasal yang mengatur berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah penganiayaan biasa itu diatur dalam pasal 351, penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352, penganiayaan yang sudah direncanakan diatur dalam pasal 353, penganiayaan yang berdampak pada luka berat itu diatur dalam pasal 354, kemudian penganiayaan dengan luka berat dan sudah direncanakan sebelumnya diatur dalam pasal 355, kemudian penganiayaan dalam bentuk keluarga yang dilakukan terhadap istrinya atau anaknya itu diatur dalam pasal 356. Bisa di next. Kemudian di sini yang bersifat lebih spesifik yaitu lex specialis itu ada dua. Yang pertama adalah kekerasan dilakukan pada anak
itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana di sini diatur tentang definisinya dan juga sanksi yang dilakukan terhadap pelakunya. Kemudian juga adalah undang-undang yang mengatur tentang kekerasan rumah tangga, itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Dan juga di sini ada ada ketentuan yang mengatur tentang peran dokter dalam proses penyidikan, di mana terkait dengan keterangan ahli itu diatur dalam KUHP pasal 133. Bisa di next. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 mengatur bahwa korban berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis. Untuk bantuan medis sendiri adalah bantuan untuk memulihkan kesehatan fisik korban. Lalu untuk rehabilitasi psikososial adalah bantuan psikologis dan sosial, sehingga pasien mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali. Lalu untuk rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Next. Baik, adapun kesimpulan dari studi kerja kami adalah kekerasan fisik merupakan tindakan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, sakit, dan juga luka, di mana ada 4 faktor yang terlibat. Yang pertama adalah individual, partner, sosio-kultural, dan juga ekonomik, di mana kekerasan fisik ini sendiri bisa diklasifikasikan menjadi self-directed, interpersonal, dan juga kolektif. Kemudian kita harus memperlakukan orang tersebut dalam biomedical dualisme, yaitu sebagai pasien dan juga sebagai korban. Dokumentasi yang baik dilakukan agar kita bisa membantu proses hukum, serta dokter bertanggung jawab akan menentukan impact dari kekerasan fisik tersebut. Sekian project kami, terima kasih.